Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi, yaitu Tata Naskah Dinas Elektronik yang dibuat oleh Diskominfo Kabupaten Bandung ya, atau e-office, terutama mengenai cara pembuatan surat gitu ya, karena kemarin di beberapa grup internal banyak yang menanyakan mengenai langkah-langkah pembuatan dari surat untuk di lingkup pemerintahan Kabupaten Bandung. Tapi sebelum itu saya akan sedikit membahas tentang TND ini. Kenapa aplikasi ini dibuat? Karena ya ada beberapa permasalahan yang ingin diselesaikan. Di antaranya adalah dengan adanya Perbup 69 tahun 2019, maka template surat itu harus sesuai dengan Perbup tersebut. Nah, kenyataannya di beberapa perangkat daerah ataupun di dinas gitu ya, surat-surat itu sangat beragam gitu. Jadi berbeda dengan Perbup tersebut. Nah, untuk menghindari kesalahan dan keberagaman surat tersebut, maka dibuatlah aplikasi ini. Yang kedua, untuk memudahkan dalam proses penandatanganan. Jadi aplikasi ini sudah terintegrasi dengan tanda tangan digital miliknya atau yang dibuat oleh BSRE ya di pusat, sehingga proses tanda tangan itu tidak harus biasanya agak lama gitu ya birokrasinya, dimana harus menunggu pejabat yang ada itu di tempat gitu. Tapi dengan TND ini atau dengan e-office ini, maka tanda tangan itu dapat dilakukan di manapun ya, asal ada koneksi internet gitu ya, tinggal di approve, maka tanda tangan digitalnya berupa QR code ya, biasanya outputnya itu dapat melegalisasi lah surat yang dibuat, sehingga seharusnya proses pembuatan surat itu dapat berjalan dengan cepat. Oke, kita masuk ke teknisnya ya, teknik pembuatan suratnya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buka browser, lalu kita ketik alamat e-strip-office ya, e-strip-office.bandungkap.go.id. Ini kebetulan saya pernah membuka, jadi ada historinya. Nah, ini alamatnya e-strip-office.bandungkap.go.id. Enter, nah akan masuk ke halaman depan, dimana kita harus login. Nah, loginlah dengan user dan password yang sudah diberikan oleh admin ya. Nah, kita login, user, terus masuk password, dan masukkan juga captcha ya, captcha yang tersedia di layar gitu ya. Ini untuk memverifikasi apakah benar orang atau robot gitu ya. Lalu klik login. Nah, nanti akan masuk ke menu di depan gitu ya, menu di tampilan awal. Nah, di sini ada beranda gitu ya. Beranda ini ya, berisikan surat, total surat, presentasi surat, dan lain-lain. Terus ada surat masuk gitu ya, ada surat keluar, verifikasi surat, disposisi, dan lain-lain. Tapi saya akan membahas mengenai surat yang keluar gitu ya. Jadi kita membuat surat untuk dinas lain, misalkan surat undangan gitu. Oke, caranya adalah klik di menu ini, surat keluar gitu ya. Nah, di bawah ini nanti ada tanda plus bawah ya. Kita klik untuk menambah surat baru. Kita klik. Oke. Nah, di sini kebetulan baru ada sekitar 5 surat ya. Nanti itu akan bertambah ya sekitar 21 surat sesuai dengan Perbup 69 2019. Misalkan kita akan buat surat undangan ya. Klik di sini ya, di surat undangan ini klik. Nah, ini kita harus menambahkan nama penerima.
Misalkan saya contohnya akan mengundang di Sdukcapil untuk rapat mengenai aplikasi kependudukan gitu ya, misalkan berarti saya harus mengetik nama dinasnya atau kepala dinasnya gitu ya. Oke, nah ini contoh ya. Nah ini kepala dinas kependudukan, dinas dan catatan sipil. Saya klik sebagai penerima. Itu untuk penerima di dinas Kabupaten Bandung. Nah, kalau untuk yang penerimanya eksternal, misalkan kita mengundang dari perguruan tinggi, misalkan dari kabupaten kota yang lain gitu ya, ke provinsi dan lain-lain, kita harus menambahkan di sini penerimanya penerima eksternal gitu ya. Ya, misalkan di ini kirimnya melalui email, ketik alamat email yang dituju, namanya siapa gitu ya, ketik keterangan. Itu contohnya ya, kalau mau ini dikirimkan keluar juga. Kebetulan mungkin ini sifatnya internal, saya hanya mengisi untuk kepala dinas di Sdukcapil aja. Setelah itu kita klik next. Nah, ini di sini ya, ada next. Nah, masuk kita ke jenis surat. Di sini ada jenis surat. Ini tanda tangan siapa? Nih, kalau suratnya undangan dari Pak Bupati, nanti tanda tangan kopnya itu Pak Bupati gitu ya. Nah, kalau kepala dinas ya kopnya sesuai perangkatnya dinasnya. Contoh saya Diskominfo ya, nanti kopnya itu adalah kop Diskominfo. Kita klik surat undangan kepala daerah. Ini ceritanya kepala dinas yang buat ya. Tempatnya di mana, di Soreang, tanggalnya misalkan hari Senin depan gitu ya. Nah, ini tanggal 3 bulan Mei. Kita klik di sini bulan Mei kepada misalkan kepala di Sdukcapil. Itu baiknya sih dipanjangkan ya, jangan disingkat seperti ini gitu ya. Tapi ini contoh aja ya. Di tempat gitu ya. Ini terus sifatnya apa? Biasa misalkan. Nah, ini biasa ya. Bisa diketik, bisa juga di-scroll ya untuk memilihnya. Biasa, lampirannya misalkan 1 eksemplar ya. Kalau ada lampiran, kalau tidak ada lampiran ini kosongkan saja. Halnya misalkan undangan rapat aplikasi misal gitu ya. Ini contoh aja ya. Oke. Nah, kalau sudah beres, kita klik next ya di sini. Next. Nah, kita masuk ke isi surat. Nah, kebetulan saya sudah ada suratnya, saya coba buka dulu ya. Nah, ini contohnya ini gitu ya. Nah, kita copy ini, copy. Nanti kalau di sini ada 2 cara ya. Yang pertama bisa di copy kalau memang sudah ada template-nya, misalkan saya contoh tadi sudah pernah buat, kita tinggal copy aja. Kalau belum ya diketik biasa di sini ya, dipermaklumkan gitu ya. Tapi biar memudahkan ya, kita copy paste aja ya gitu ya, yang sudah ada. Kebetulan saya pernah buat, ini contoh aja. Nah, ini harus rata kiri di sini ya, jangan seperti tadi kalau ada spasi panjang seperti tadi, maka hasilnya akan tidak sesuai dengan tata naskah gitu ya. Itu yang pertama. Terus ini masih ya di suratnya, ini berdasarkan tersebut kita copy lagi. Nah, ini. Nah, untuk ini ya, untuk isi hari, tanggal, waktu dan tempat serta acara, kita jangan mengcopy yang ini ya, melainkan di template di sini sudah disediakan. Nah, misalkan kita akan rapat hari Rabu ya, Rabu depan tanggal 5. Ini tanggal mulai tanggalnya tanggal 5, selesainya juga tanggal 5, kita pilih. Nah, jam mulanya adalah 09.00 gitu ya, pagi sampai misalkan jam 12.00 gitu ya. Tempatnya ya tadi misalkan ruang rapat Diskominfo gitu ya, kita copy di sini biar tidak usah mengetik gitu ya. Ini bisa diketik juga sebenarnya mah, ruang
rapat diskom info gitu ya, atau tadi bisa di copy paste. Nah, cara juga bisa diketik atau bisa juga tadi di copy ya, biar kebetulan saya memang udah ada pernah buat, bisa juga di copy. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, kalau sudah beres, klik next. Nah, kita akan masuk ke akhir surat. Ini penutup dari surat yang di bawah ini ya. Nah, ini demikian surat ini disampaikan gitu ya. Ini di copy seperti biasa, copy saja, copy. Nah, di sini paste gitu ya, harus rata kiri di sini ya. Catatan surat ini kalau misalkan ada catatan, misalkan harus menghadirkan tenaga ahli aplikasinya atau gimana, itu kalau tidak ada ya kosongkan aja ya. Nah, gitu. Kalau ada catatan surat di bawah, misalkan harus membawa laptop atau apa gitu ya, ditulis di sini informasi tambahannya. Oke, sudah ya. Kita klik next. Nah, di penandatanganan ini atau di akhir surat ini, kalau ini atas nama, misalkan ya yang menandatangannya sekretaris gitu ya, tidak bisa kepala dinas, maka ini harus dipilih gitu, apakah atas nama, UB, PLT, PLH atau PJ gitu ya. Lalu cari siapa, misalkan sekarang di Kabupaten Bandung kebetulan lagi PJ nih ya, Pasekdanya. Kalau Pasekda tanda tangannya ya ini PJ gitu ya. Nah, tinggal dicari nama sekdanya. Nah, untuk tembusan ini adalah untuk tembusan surat di bawah. Nah, ini kita tambah ya. Tembusannya misalkan saya akan kirim ke kepala dinas pemberdayaan. Nah, ini gitu ya, Pak Tata, misalkan kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa atau DPMD, karena aplikasi yang akan dibicarakan ada hubungan dengan desa juga. Misal itu ya, contoh aja. Nah, untuk penandatangan adalah kepala dinas, misalkan dalam hal ini kepala dinas Diskominfo. Kita cari bisa nama dinasnya atau nama orangnya gitu ya. Kita cari nama orangnya aja. Nah, ini ya, klik gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal di klik next gitu ya. Nanti kita akan masuk ke penomoran surat atau paraf dan penomoran surat. Dan di sini biasanya yang mengeluarkan ada arsiparis di dinas kita gitu ya. Misalkan kalau di Diskominfo ada namanya, nah ini arsiparis. Terus kalau di kalau ini suratnya itu berjenjang gitu ya, misalkan dibuatnya itu oleh staf di bawah kasih, maka ini parafnya itu atau verifikatornya itu berjenjang ya. Pertama kasih, kepala bidang, sekretaris gitu, ada 3 orang gitu. Jadi di sini ditambah 3, misalkan yang pertama saya gitu ya, yang marapnya sebagai kepala seksi gitu ya. Nah, ini gitu ya, tambah ke kepala bidang. Nah, ini ya, tinggal pilih tambah lagi ke sekretaris. Kalau sudah beres, kita tinggal preview dulu ya, preview. Nah, ini kan isinya udah ini ya, sudah rapi lah gitu ya. Template-nya sudah ada gitu ya, sudah ditentukan, tembusan juga ada gitu. Nah, ini yang memverifikasi ini di bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal simpan gitu ya. Tuh, tinggal klik simpan. Oke, itu contohnya seperti itu ya. Nanti akan tersimpan di sini. Ini kalau mau edit nanti di sini.
Kalau lihat preview lagi di sini tadi gitu ya, kalau mau hapus ini gitu ya. Nah, ini untuk timeline surat untuk melihat proses verifikasi yang sudah dilakukan. Oke, gitu ya. Nah, ini buktinya di sini ya. Kalau suratnya sudah dibuat dan sudah disimpan, nanti ini adalah menunggu proses verifikasi. Ini kalau kebetulan saya misalkan yang verifikasi ya ini. Kalau kepala kabid yang memverifikasi nanti muncul juga di kabid untuk diverifikasi. Tapi mungkin nantilah video selanjutnya saya akan membahas hal tersebut. Yang sekarang yang terpenting tadi adalah proses pembuatannya. Mungkin demikian saja untuk video kali ini ya. Demikian dari saya seperti biasa. Jangan lupa di like, share, dan subscribe agar informasi yang dibagikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi